Hingga pada suatu hari, seorang laki-laki bernama Syarif menghilang saat melewati sungai itu. Setelah itu, 5 tahun warga di sekeliling sungai selalu dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan. Hingga kabar burung tersebut terdengar sampai kepada seorang pemuda yang sakti. Pemuda itu datang bagai seorang kesatria. Ia memakai kain yang diikat di kepala yang berwarna ungu. Pemuda itu bernama Abi. Hai teman-teman, perkenalkan saya Dinda Saharia, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan tentang SPLDV berbasis etnomatematika atau sistem persamaan linier dua variabel berbasis etnomatematika. Selanjutnya, di daftar isi ini kita akan menemukan kompetensi dasar, pengertian dan konsep SPLDV, metode eliminasi, metode substitusi, dan metode grafik. Yang pertama, kita ke kompetensi dasar terlebih dahulu. Kompetensi dasar yang pertama adalah menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Selanjutnya kita akan lanjut ke pengertian dan konsep sistem persamaan linier dua variabel. Di sini sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur dan saling berkaitan. Persamaan adalah hubungan terbuka, memuat sama dengan. Terus linier adalah bentuk garis, variabel adalah sesuatu yang dapat berubah. Dan sistem persamaan linier dua variabel adalah persamaan yang mengandung dua variabel, di mana setiap variabelnya berpangkat 1. Nah, SPLDV ini juga biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang membutuhkan matematika. Contohnya, menentukan suatu harga barang ataupun mencari keuntungan suatu penjualan. Selanjutnya, karena berbasis etnomatematika, dan etnomatematika adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan budaya. Jadi sama seperti halnya pembelajaran kontekstual, tapi dalam etnomatematika ini yang kita masukkan adalah unsur budayanya itu tersendiri. Di sini saya menggunakan budaya khas Kota Tangerang. Yang saya gunakan adalah makanan tradisional khas Kota Tangerang. Yang pertama itu adalah kue cucur. Nah, kue cucur ini adalah jajanan khas suku Betawi yang berasal dari wilayah barat Pulau Jawa, yang kini merupakan bagian dari Provinsi Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat. Kue ini terbuat dari tepung beras dan gula Jawa atau gula aren yang digoreng. Kue cucur memiliki bentuk yang cenderung tebal, mengembang seperti gunung di bagian tengah dan tipis di bagian pinggirnya. Dalam naluri suku Betawi, jajanan ini termaksud salah satu makanan adat yang kerap dihidangkan dalam upacara adat budaya Betawi. Jadi bukan hanya di Tangerang aja nih, dia ada di wilayah barat Pulau Jawa yang bisa kita kenal sekarang itu Jabodetabek. Selanjutnya ada kue gipang. Kue gipang adalah salah satu makanan khas suku Baduy, Provinsi Banten yang terbuat dari beras ketan dan sirup gula. Bentuknya itu persegi panjang dan memiliki rasa yang manis. Nah, ada yang menarik nih dari kue gipang. Kue gipang itu bagi masyarakat setempat merupakan kue tradisional yang menjadi sajian wajib ketika Idul Fitri. Tidak hanya itu, kue gipang tradisional yang dibuat untuk sajian Idul Fitri juga akan tahan sampai pelaksanaan Idul Adha. Meskipun tidak memakai pengawet,
kue gipang khas Banten memang bisa bertahan lama. Hal ini tidak lepas dari penggunaan asam jawa dan gula yang dapat mengawetkan kue tradisional tersebut. Nah, selanjutnya ada konsep SPLDV. Nah, di sini pertama kita mengulik dulu tentang bentuk umum persamaan linear dua variabel, yaitu AX ditambah BY sama dengan C. Itu adalah persamaan linear dua variabel dengan variabelnya itu X dan Y. Nah, di sini X dan Y itu variabel berpangkat 1, sedangkan A dan B itu koefisiennya, dan C itu adalah konstanta. Nah, di sini ada kita lihat gambar. Ada yang pertama ada 2 kue gipang dan 2 kue cucur dan 3 kue gipang. Itu adalah 9.000. Nah, di sini kita misalkan kue cucur dengan variabel X dan kue gipang dengan variabel Y. Jadi persamaannya yang akan didapatkan adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 9.000. Nah, tentu juga sama untuk gambar yang di bawahnya. Di sini ada 1 kue cucur dan 2 kue gipang yang berharga 5.000. Dan di sini misalkan X itu kue cucur dan Y itu kue gipang. Jadi persamaan linear dua variabelnya itu X ditambah 2Y sama dengan 5.000. Nah, di sini kan diketahui tadi juga sistem persamaan linear dua variabel digunakan untuk menentukan harga suatu barang. Jadi di sini kita tentukan nih harga masing-masing kue cucur atau variabel X dan harga kue gipang atau variabel Y. Selanjutnya kita balik ke menu. Kita akan ke metode eliminasi. Nah, di metode eliminasi ini langkah-langkahnya adalah seperti ini. Yang pertama, samakan koefisien salah satu variabel, selanjutnya dikurangi atau dijumlahkan kedua persamaan tersebut. Selanjutnya lakukan operasi aljabar hingga diperoleh satu nilai variabel. Selanjutnya ulangi langkah kedua dan ketiga untuk variabel lainnya. Di sini ada contoh soal, misalkan Ibu Siti membeli 1 kue cucur dan 2 kue gipang dengan harga 50.000, sedangkan Ibu Ratna membeli 2 kue cucur dan 3 kue gipang dengan harga 9.000. Nah, dari dua persamaan tersebut, berapakah harga masing-masing kue cucur dan kue gipang? Nah, di sini diperoleh persamaan pertama. Kita lihat gambar yang pertama itu adalah kue cucurnya 1 berarti X ditambah 2Y, 2 kue gipang sama dengan 5.000. Terus yang persamaan kedua itu ada 2 kue cucur dan 3 kue gipang, persamaannya berarti menjadi 2X plus 3Y sama dengan 9.000. Nah, pertama kan di eliminasi itu kita haruskan untuk menyamakan salah satu variabelnya. Di sini kita akan menyamakan variabel X terlebih dahulu. Ini ya, X. Nah, X di persamaan pertama kita akan kalikan dengan 2. Dan X di persamaan kedua kita akan kalikan dengan 1. Karena X di persamaan kedua sudah 2 nilainya. Selanjutnya kita hitung bentuk aljabar tersebut. 2X dikurang 2X itu kan 0, hasilnya habis. Selanjutnya 4X dikurang 3Y, 4Y dikurang 3Y sama dengan Y, berarti sisa 1 Y-nya. Lalu 10.000 dikurang 9.000 sama dengan 1.000. Nah, dari sini kita akan langsung mendapatkan nilai Y-nya, yaitu 1.000 rupiah. Selanjutnya kita ulang lagi cara tersebut. Kita samakan lagi variabel Y-nya. Yang tadi kita akan samakan variabel X, sekarang kita samakan variabel Y. Untuk persamaan pertama,
itu dikalikan dengan 3 supaya variabel y-nya menjadi angka 6. Bentuk persamaan kedua itu dikalikan dengan 2 sama variabelnya supaya menjadi 6. Setelah dikalikan hasilnya adalah 3x plus 6y sama dengan 15.000 dan 4x plus 6y sama dengan 18.000. Kita hitung di sini ya. 3x dikurangi 4x berapa? Berarti minus x kan? Terus 15.000 dikurangi 18.000, hasilnya adalah minus 3.000 karena 18.000 lebih besar. Nah, di sini sama-sama minus, kita bisa kalikan dengan minus yang hasilnya akan positif, yaitu jadi x sama dengan 3.000. Jadi, di sini harga kue cucur adalah 3.000 dan harga kue gipang adalah 1.000. Selanjutnya ada contoh soalnya yang lain. Di sini soalnya adalah carilah nilai A dan B sehingga dua pasang sistem persamaan linear AX plus BY sama dengan 1 dan 2X min 3Y sama dengan 7. Dan sistem persamaan lainnya adalah 3X ditambah 2Y sama dengan 4 dan BX ditambah AY sama dengan 7. Memiliki penyelesaian yang sama. Pertama, jika diselesaikan dengan sistem persamaan, kita ambil dulu yang mempunyai koefisien X dan Y-nya, yaitu 2X min 3Y sama dengan 7 dan 3X plus 2Y sama dengan 4. Lalu kita eliminasi kedua persamaan tersebut. Yang persamaan pertama kita kalikan 3, persamaan kedua kita akan kalikan 2 dan untuk menyamakan nilai X-nya. Selanjutnya hasilnya persamaan pertama adalah 6X min 9Y sama dengan 21 dan persamaan kedua adalah 6X plus 4Y sama dengan 8. Dan kita kurangi menjadi min 13Y sama dengan 13 dan hasil Y kita dapatkan adalah minus 1. Selanjutnya bisa kita langsung substitusikan atau kita masukkan nilai Y min 1 ke dalam persamaan pertama ataupun kedua, tapi di sini kita memasukkannya ke dalam persamaan pertama. Terus kita akan menemukan X-nya. Di situ jadi 2X dikurang 3 ini kan 3Y. Jadi berarti 3 dikali min 1 sama dengan 7 sama dengan 2X ditambah 3 sama dengan 7 dan X diketahui sama dengan 2. Maka X dan Y-nya itu adalah 2 dan min 1. Selanjutnya sehingga di sini kan tadi yang persamaan selanjutnya itu ada A dan B. Kita masukin X-Y-nya ke persamaan yang A dan B-nya. Jadi menjadi itu 2A min B sama dengan 1, itu yang di persamaan pertama. Di persamaan kedua 2B min A sama dengan 7. Kita lakukan eliminasi lagi. Yang persamaan pertama tidak dikalikan, persamaan kedua dikalikan dengan 2. Ini kita samakan nilai A-nya. Nah, di sini karena hasilnya 2A min B sama dengan 1 dan min 2A plus 4B sama dengan 14, kita tambahkan. Karena 2A tambah min 2B itu sama dengan 0, nanti dia akan habis hasilnya. Selanjutnya minus B ditambah 4B sama dengan 3B. Terus selanjutnya 1 ditambah 14 sama dengan 15. Dan hasil B kita ketahui adalah 5. Lalu B sama dengan 5 itu kita substitusikan ke dalam persamaan yang pertama. Jadi kan persamaan pertama itu 2A min B. Di sini jadi 2A minus 5 sama dengan 1.
2. Lalu 2A sama dengan 1 ditambah 5 berarti 6. Di sini A diketahui 6 dibagi 2. A-nya jadinya 3. Jadi kita dapat ketahui nilai A adalah 3 dan nilai B adalah 5. Selanjutnya kita ke metode substitusi. Di metode substitusi ini berbeda caranya dengan eliminasi. Tadi sudah kita coba juga di contoh soal yang kedua. Yang pertama itu langkah-langkahnya, tulis salah satu persamaan menjadi bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Yang kedua, gantikan nilai X atau Y tersebut ke dalam persamaan lain. Lakukan operasi aljabar sehingga diperoleh nilai satu variabel dan masukkan nilai variabel itu ke dalam salah satu persamaan, didapatkan nilai variabel lainnya. Selanjutnya kita contoh soalnya. Contoh soalnya masih sama, masih menggunakan kue cucur dan kue gipang ini. Nah, Bu Siti tadi kan belinya Bu Siti belinya berarti X plus 2Y sama dengan 5.000. Selanjutnya itu ada Bu Ratna, itu belinya 2X plus 3Y sama dengan 9.000. Nah, di sini karena di substitusi kita pakai yang persamaan pertama yang X plus 2Y sama dengan 5.000, kita ubah menjadi X sama dengan, kita pindah ruaskan yang Y-nya berarti kan menjadi X sama dengan 5.000 dikurang 2Y. Lalu kita akan masukkan ke persamaan kedua, karena kan tadi yang kita ubah menjadi X itu persamaan yang pertama. Masukkan ke persamaan yang kedua yang yaitu 2X plus 3Y sama dengan 9.000, berarti 2 dikali 5.000 minus 2Y tutup kurung ditambah 3Y sama dengan 9.000. Lalu tinggal dihitung, jadi 10.000 dikurang 4Y ditambah 3Y sama dengan 9.000. Selanjutnya 10.000 dikurang Y sama dengan 9.000 dan didapatkan hasil Y-nya adalah 1.000. Lalu masukkan Y sama dengan 1.000 itu ke persamaan yang pertama, yaitu X ditambah 2 dikali Y atau 1.000 sama dengan 5.000. Berarti kan X ditambah 2.000 sama dengan 5.000. Lalu kita dapatkan hasil X nya itu adalah 3.000. Ini ada contoh soal, yaitu usia ayah sekarang 4 kali usia anaknya, dan 15 tahun kemudian usia ayah 2 kali usia anaknya. Kemudian kita harus mencari usia ayah dan anaknya sekarang. Jika usia ayah itu kita misalkan dengan X dan usia anak itu kita misalkan dengan Y, menjadi usia ayah kan 4 kali usia anaknya, itu menjadi X sama dengan 4Y. Selanjutnya 15 tahun kemudian usia ayah 2 kali usia anaknya, menjadi X ditambah 15 sama dengan 2 tutup buka kurung Y ditambah 15 tutup kurung. Nah, di sini X-nya kan kita ketemu X itu adalah 4Y. Jadi kita masukkan X-nya menjadi 4Y. Jadi 4Y ditambah 15 sama dengan 2Y ditambah 30. Nah, kita bisa mencarinya langsung. 4Y dikurang 2Y menjadi 2Y. Terus 30 dikurang 15 menjadi 15. Dan ketemu hasil Y-nya itu adalah 7,5. Lalu X-nya kita masukkan ke X sama dengan 4Y, yaitu kita hasilkan menjadi 30. 4 dikali 7,5 sama dengan 30. Jadi usia ayah adalah 30 tahun dan usia anak adalah 7,5 tahun. Hai teman-teman, selanjutnya adalah metode grafik yang di sini saya akan menceritakan terlebih dahulu tentang dongeng yang ada di Kota Tangerang.
yaitu adalah dongeng tentang Pangeran Cisadane. Awal-awal Tangerang adalah kota yang dialiri sungai yang berasal dari pegunungan Bogor. Sungai yang jernih, tetapi tidak ada yang berani melewati dan beraktivitas di sungai tersebut. Karena apa? Karena terdapat banyak sekali buaya dan konon ada jelmaan ratu siluman buaya di sungai tersebut. Karena perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh manusia terhadap kelestarian Sungai Cisadane membuat sang siluman buaya merasa terganggu. Hingga pada suatu hari, seorang laki-laki bernama Syarif menghilang saat melewati sungai itu. Setelah itu, 5 tahun warga di sekeliling sungai selalu dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan. Hingga kabar burung tersebut terdengar sampai kepada seorang pemuda yang sakti. Pemuda itu datang bagai seorang kesatria. Ia memakai kain yang diikat di kepala yang berwarna ungu. Pemuda itu bernama Abi. Abi pun langsung menyelidiki apa yang terjadi di sungai tersebut. Dan saat Abi menuju ke tepi sungai, ia tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita cantik yang Abi rasa bahwa wanita tersebut adalah Ratu Siluman Buaya karena memiliki aura yang sangat berbeda dari manusia yang lainnya. Abi pun mendekati wanita tersebut hingga akhirnya ia mengetahui bahwa siluman tersebut memiliki sebuah mustika. Mustika yang sebagai sumber kekuatan yang dapat membuat hidupnya kekal abadi selain dengan tumbal-tumbal dan tawanannya. Setelah mengetahui apa yang menjadi kelemahan siluman tersebut, Abi pun merencanakan untuk membebaskan tawanan pada saat bulan purnama. Hingga saat bulan purnama, Abi sedang berjalan menuju tempat tujuannya dan melihat siluman dan tawanannya berada di ujung sungai. Dan Abi pun segera menghampirinya dan mengambil mustika tersebut dari Ratu Buaya. Hingga akhirnya Ratu Siluman Buaya tersebut pun kalah dan semua pengikutnya pun musnah. Dan Syarif pun bisa diselamatkan oleh Abi. Nah, di sini pasti kalian bingung kan, di mana sih konsep metode grafiknya? Nah, di sini kan ada kita melihat jarak Abi dari titik awal dan Abi ke ujung ke tepian. Selanjutnya di situ ada siluman buaya dan tawanannya yaitu Syarif di ujung sungai. Nah, dari situ kita akan menentukan metode grafiknya. Kita akan menentukan di mana titik Abi dari awal ke titik selanjutnya dan di mana titik Ratu Siluman itu berada. Kemudian dari cerita Pendekar Cisadane ada soal seperti ini. Di mana Abi atau Pendekar Cisadane berjalan dari titik 0,0 menuju titik 3,0, yaitu di ujung jalan. Lalu Syarif berada di tepi sungai, yaitu di titik 0,5. Nah, di sini kita bisa mengetahui garis bersamaan garis yang dilalui oleh Abi dengan cara Y-1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Lalu masukkan titik-titik yang kita punya. Titik tempatnya Abi kita namakan titik 1 dan titiknya Syarif kita namakan titik 2. Jadi Y min 0 per 5 min 0
sama dengan 3 min 3 per 0 min 3, yang hasilnya akan 5x plus 3y sama dengan 15. Lalu ada contoh soal yang kedua. Di sini kita mempunyai dua garis yang berada di titik. Yang pertama garis Abi dan Syarif, kedua itu ada garis buaya dan siluman buaya. Nah, garis titik buaya itu ada di titik 6,0 dan siluman buaya berada di titik 0,4. Karena garis yang pertama sudah kita ketahui, kita tulis saja, yaitu 5x plus 3y sama dengan 15. Nah, kita mencari garis keduanya. Sama caranya dengan garis pertama, yang akan dihasilkan adalah garis 4x plus 6y sama dengan 24. Nah, dari sini kita akan menggunakan metode eliminasi, menggunakan dua persamaan tersebut. Kita akan kalikan persamaan pertama dengan 2 dan kalikan persamaan kedua dengan 0. Lalu hasilnya adalah persamaan pertama 10x plus 6y sama dengan 30, persamaan kedua 4x plus 6y sama dengan 24. Lalu kita hitung 10x dikurang 4x 6x, 6x 6y dikurang 6y 0, 30 dikurang 24. Nah, hasilnya x sama dengan 1. Lalu kita akan mencari nilai y-nya. Kita masukkan ke dalam persamaan pertama. 5, x-nya tadi 1, 5 kali 1 ditambah 3y sama dengan 15, sama dengan 5 ditambah 3y sama dengan 15. Nah, kita bisa ketahui nilai y-nya adalah 10/3. Lalu selanjutnya, maka garis Abi dan garis buaya akan bertemu di titik 1,10/3. Lalu ada contoh soal latihan di sini, beberapa contoh soal latihan yang bisa dicoba untuk dikerjakan. Di pasar tradisional, tepatnya di penjual kue-kue, Ibu Indah membeli 1 kue cucur dan 3 kue kipang dengan harga 3.000. Ibu Lani membeli 1 kue cucur dan 1 kue kipang dengan harga 2.000. Jika Ibu Tuti ingin membeli 4 kue cucur dan 1 kue kipang, berapa harga yang dibayar Ibu Tuti? Selanjutnya ada satu soal lagi. Nah, di sini jika Abi berada di garis X plus Y sama dengan 6 dan siluman buaya berada di garis X plus 5Y sama dengan 10, maka di mana mereka akan bertemu? Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.